生可我与族的分手。竟然让这小子得到了！一命偿命。Halo guys, sawadikap, kaum ambiar dan kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Donghua One May CG Part 4. Nah, buat teman-teman yang belum nonton Donghuanya secara langsung, Mimin saranin untuk menontonnya terlebih dahulu. Dikarenakan dalam video ini akan mengandung full spoiler. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, lebih baik kalian nonton part sebelumnya dulu ya, supaya tidak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke, sebelum masuk ke alur cerita part 4-nya, jangan lupa subscribe ya. Ambil posisi nyaman, siapkan secangkir minuman, and enjoy your time. Pasca melihat masa lalu kedua orang tuanya, justru membuat Si Hao merasa semakin bingung. Ketua Yun mengatakan, saat itu kedua orang tuanya diasingkan ke tanah leluhur kedua kerajaan Si. Seiring berjalannya waktu, kedua orang tua Si Hao menemukan desa batu dari peta yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Yang ternyata desa batu adalah tanah leluhur yang sebenarnya dari klan Si. Menyadari jika hanya di desa batu Si Hao bisa sembuh, kedua orang tuanya terpaksa meninggalkan Si Hao di tempat tersebut. Terlebih lagi jika keberadaan mereka berdua terungkap bisa mengancam nyawa Si Hao. Mengetahui hal itu, Si Hao tiba-tiba bertekad untuk pergi ke tanah leluhur kedua demi menemukan kedua orang tuanya. Awalnya, Ketua Yun melarang Si Hao. Selain jarak tempat tersebut sangat jauh, akan ada banyak bahaya dan kesulitan untuk bisa melewati pedalaman pegunungan. Terlebih lagi, Si Hao juga belum pernah bepergian seorang diri. Namun, demi menemukan keberadaan kedua orang tuanya, Si Hao tidak memperdulikannya dan tetap ingin pergi ke tanah leluhur. Mendengarkan hal itu, Ketua Yun terpaksa mengizinkannya. Dia juga memberikan sebuah harta tulang kepada Si Hao, di mana harta tersebut dikatakan jatuh bersama Dewa Willow beberapa dekade yang lalu. Dewa Willow menjelaskan, harta itu disebut catatan primordial sejati, yang menjelaskan arti dari rune yang sesungguhnya, serta sangat membantu dalam berkultivasi. Dengan menggunakan rana transformasi darah, Dewa Willow sangat yakin jika Si Hao akan mampu menggunakan harta tersebut. Kemudian, Dewa Willow bertanya kepada Si Hao apakah dia membenci Si Yi yang telah mencuri tulang tertinggi miliknya. Bahkan kemungkinan Si Yi saat ini sudah mengejutkan dunia dengan kekuatannya. Namun Si Hao beranggapan, jika tulang tersebut hanya sebuah tulang berulang, dia berjanji akan melampaui Si Yi sedikit demi sedikit dengan usahanya sendiri. Mendengarkan keyakinan Si Hao, Dewa Willow akhirnya mengatakan sebuah rahasia kepada Si Hao, di mana setiap rumput yang layu maka rumput tersebut memiliki kesempatan untuk tumbuh, yang artinya tulang tertinggi Si Hao bisa tumbuh kembali. Bahkan jika hal tersebut berhasil, kemungkinan besar kekuatan dari tulang tertinggi Si Hao akan melampaui kekuatan tulang tertinggi lamanya. Singkat cerita, Si Hao memulai perjalanan menuju tanah leluhur kedua. Namun dalam perjalanan, dia dikejutkan dengan kemunculan seekor harimau yang tiba-tiba menyerangnya. Menyadari jika harimau tersebut terluka, tanpa basa-basi Si Hao segera menyerangnya. Sayangnya, ketika Si Hao ingin mengambil harta tulangnya, binatang tersebut secara tidak terduga menghancurkan harta tulang miliknya sendiri. Pasca kejadian tersebut, seorang gadis seumuran dengan Si Hao juga terlihat tiba di tempat itu. Gadis tersebut mengatakan jika binatang tersebut adalah mangsanya. Pasalnya dialah yang telah melukai binatang itu sebelumnya. Namun Si Hao mengatakan, menurut aturan di pedalaman gunung, orang yang membunuhnya lah yang berhak memilikinya. Jelas saja ucapan Si Hao memancing kemarahan gadis tersebut. Bahkan terjadi adu bacot antara dirinya dan Si Hao. Namun ketika akan terjadi baku hantam, gadis tersebut tanpa sengaja melihat jika Si Hao memiliki peliharaan kera api.
sehingga mengingatkannya jika Xiao adalah anak laki-laki yang pernah dia temui saat di desa Batu Lama. Jelas saja mendengarkan hal itu membuat Xiao sedikit kebingungan. Namun setelah Ling Er menunjukkan kekuatannya, Xiao juga teringat dengan dirinya. 怎么变成了个女胖子啊？大火龙！你快住手！别把森林点着了！ Siapa sangka, bercandaan mereka memancing salah satu binatang buas di tempat tersebut. Meskipun pada awalnya Xiao mengajak Ling Er untuk melarikan diri, namun dengan sangat percaya diri Ling Er ingin melawan naga tersebut. Namun siapa sangka meskipun dirinya telah mengeluarkan seluruh teknik andalannya, tapi tidak sedikit pun melukai naga tersebut, sehingga Xiao harus turun tangan untuk menghadapinya. Menyadari jika monster tersebut sangat kuat, Xiao segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan teknik singa kuno. Meskipun Xiao berhasil mengalahkan binatang tersebut, namun dikarenakan terlalu banyak menggunakan energi, dia pun terpaksa jatuh pingsan. Singkat cerita, setelah tersadar, Ling Er memberikan Xiao sebuah telur burung elang hijau untuk membantu Xiao memulihkan kondisinya. Namun Xiao menolaknya, dikarenakan dia telah berjanji kepada Ziyun untuk tidak meminum cairan telur. Mendengarkan Xiao menyebut nama Ziyun sempat membuat Ling Er terlihat cemburu, bahkan kembali memaksa Xiao untuk meminum telur tersebut. Pada awalnya Xiao terus menolaknya, bahkan membuat Ling Er menangis. Kemudian Moshi menjelaskan jika Ling Er telah bersusah payah untuk mendapatkan telur tersebut demi dirinya. Menyadari jika dirinya salah, Xiao akhirnya mau meminum telur tersebut. Tapi karena rasanya kurang enak, Xiao menambahkan bubuk barbeque yang bisa membuat rasa makanan menjadi lebih nikmat. Dia juga meminta Ling Er untuk mencobanya. Tidak lama, Moshi yang juga menginginkan telur tersebut mencurinya dari kuda guntur. Namun naas, cangkang telur yang ditinggalkan Moshi tanpa sengaja diketahui oleh induk telur tersebut, sehingga memancing sang induk untuk mendekati lokasi mereka. Menyadari jika mereka bukan lawan dari monster burung tersebut, Xiao memutuskan untuk segera pergi meninggalkan goa. Jelas saja kejadian tersebut membuat Xiao sedikit kebingungan. Kenapa mereka tiba-tiba diserang? Ling Er mengatakan kemungkinan karena mereka telah memakan telur milik burung tersebut. Dikarenakan tidak memiliki tempat bersembunyi, terlebih lagi sang burung terlihat sangat marah, Xiao memutuskan untuk bersembunyi di dasar sungai. Tapi ternyata... Menyadari jika monster burung belum pergi, Xiao memutuskan untuk sementara waktu bersembunyi di dasar sungai. Namun siapa sangka setelah monster itu pergi, mereka justru terseret arus sungai. Setelah tiba di tepi sungai, mereka ternyata telah diawasi oleh sekelompok gadis. Melihat jika ada seorang anak kecil yang berhasil melarikan diri dari bawah air terjun sungai Taiyin,
serta berhasil menyelamatkan temannya. Seketika membuat pemimpin mereka tertarik kepada si Hao dan meminta anak buahnya untuk menyelidiki latar belakangnya. Sementara itu, melihat jika Ling Er belum sadarkan diri jelas saja membuat si Hao panik. Namun, melihat jika Mo Xiu berhasil menyadarkan Xiao Bai dengan energinya, seketika membuat si Hao mendapatkan sebuah ide dan meminta Mo Xiu untuk memberikan ciuman kepada Ling Er serta menyalurkan energinya. Namun, dikarenakan Ling Er masih saja belum sadar, si Hao akhirnya memberikan energinya kepada Ling Er. Tapi ketika tersadar dan melihat jika tangan si Hao berada di gunung Everestnya, seketika membuat Ling Er marah dan beranggapan jika si Hao adalah bocah mesum. Jelas saja kejadian itu membuat Ling Er marah dan pergi meninggalkan si Hao. Namun dalam perjalanan kembali ke istana, Ling Er akhirnya menyadari jika tidak seharusnya dia melakukan hal tersebut kepada si Hao yang telah menolongnya. Sementara si Hao juga terngiang-ngiang suara Ling Er selama dalam perjalanan. Waduh, kayaknya bumbu-bumbu cinta bon cabe mulai tumbuh nih ya. Hihihi. Singkat cerita, ketika si Hao melewati Bukit Ling, sekelompok gadis yang sebelumnya mengawasi dirinya tiba-tiba menyerangnya. Ketua kelompok mengatakan jika mereka tidak memiliki niat jahat. Terlebih lagi dia melihat jika si Hao memiliki potensi yang sangat hebat. Dan tujuan mereka menyerang hanya untuk mencoba kemampuan si Hao. Kemudian dia memberikan sebuah token kepada si Hao, yang si Hao bisa gunakan memasuki pavilion Butian tanpa ujian apapun. Di mana pavilion Butian menghususkan diri untuk merekrut orang-orang berbakat dari berbagai negeri. Namun dikarenakan si Hao sedang menuju ke tanah leluhur, maka dia bergegas meninggalkan lokasi tersebut. Singkat cerita, setelah sampai di tanah leluhur kedua, si Hao meminta Xiao Bai untuk menunggunya, sedangkan dirinya akan memasuki tempat tersebut. Namun baru saja memasuki gerbang, si Hao tanpa sengaja melihat jika ada seorang pemuda bernama Si Xin Peng sedang diganggu oleh dua pelayan. Pasalnya dia dilarang untuk memberikan obat kepada kakeknya yang sedang sekarat. Melihat hal itu jelas saja membuat si Hao sedikit kesal dan mencoba untuk membantunya. Namun siapa sangka keberadaan si Hao ternyata diawasi oleh seekor burung mata-mata. Sementara itu di halaman dalam klan Yu, Yu Meng dan Yu Yuan mendapatkan informasi jika si Hao yang asli telah kembali. Menyadari hal itu, Yu Yuan meminta kakaknya untuk segera menghabisi si Hao. Di sisi lain, ternyata si Xin Feng memberikan obat kepada kakeknya. Nah, di sini Mimin jelasin, si kakek ini merupakan pelayan setia keluarga Si, yang juga merupakan pelayan dari si Ziling bapaknya si Hao. Untuk menyembunyikan keberadaan si Hao, si kakek ternyata meminta cucunya ini untuk berpura-pura menjadi si Hao selama ini. Tidak lama si Hao memasuki ruangan dan mengatakan jika dia adalah si Hao yang dulu pernah tinggal di tanah leluhur. Setelah melihat sal yang digunakan si Hao ketika masih bayi, si kakek lantas langsung menyadari jika dia adalah tuan mudanya, bahkan memiliki wajah yang sangat mirip dengan si Ziling. Si Hao juga menegaskan, dia saat ini telah tumbuh dewasa dan memiliki kekuatan, jadi tidak perlu lagi mengkhawatirkan keadaannya. Melihat jika kaki si Xin Feng terluka jelas saja membuat si Hao marah. Si kakek menjelaskan, semuanya disebabkan oleh klan Yu, yang merupakan keluarga dari si Yin Yang. Mereka sengaja menempatkan beberapa pelayan jahat di tempat tersebut,
dan menyiksa mereka secara perlahan sampai saat ini. Mendengarkan hal itu, seketika Si Hao bersujud meminta maaf kepada kakek tersebut. Pasalnya, semua penderitaan mereka disebabkan oleh dirinya. Kemudian dia menanyakan di mana keberadaan ayah dan ibunya saat ini. Si kakek mengatakan, ketika mereka kembali dari tanah leluhur yang sebenarnya, mereka pergi ke wilayah Gunung Dewa Taigu untuk mencari obat suci demi menyembuhkan Si Hao. Namun sampai saat ini kabar mereka tidak pernah diketahui. Si kakek juga melarang Si Hao untuk pergi ke tempat tersebut. Pasalnya daerah gunung itu sangat berbahaya. Kemudian Si Hao berniat untuk membawa si kakek dan cucunya kembali ke desa batu bersamanya, sehingga bisa menyudahi penderitaan mereka. Namun tidak lama, beberapa prajurit Ken Liu tiba di tempat tersebut dan berniat untuk membunuh Si Hao. Meskipun pada awalnya Si Hao mampu menghadapi mereka satu persatu, namun dikarenakan energinya sangat terbatas dan hanya bisa menggunakan teknik singa kuno satu kali membuatnya benar-benar kesulitan untuk melawan. Terlebih lagi, Yu Yuan juga tiba di tempat tersebut untuk membantu kakaknya menghabisi Si Hao. Siapa sangka, ketika Si Hao nyaris terkena serangan, si kakek tiba-tiba melompat untuk menyelamatkannya. Jelas saja kejadian tersebut benar-benar mengejutkan Si Hao. Bahkan tidak lama si kakek tewas di tempat tersebut, sehingga membuat Si Hao sangat murka. Pasalnya, klan Yu selalu merenggut orang-orang yang dia cintai satu persatu. Bahkan kali ini tanpa pikir panjang, Si Hao menggunakan kekuatan singa kuno untuk mengakhiri pertarungan tersebut. 受死吧！ 可恶，就是天生克我与敌的分量，竟然让这小子得到了！一命偿命，很公平。 Singkat cerita, Si Hao membawa si Xin Feng pergi ke desa batu dan mengangkatnya menjadi saudaranya. Sementara itu, di desa batu baru terlihat sangat kacau dan para penduduk mengalami luka-luka. 发生了什么？